Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, di hari ini Tuhan beri kita kesempatan yang luar biasa sehingga kita dapat beribadah kembali, memuji dan memuliakan namanya. Kita awali ibadah kita dengan bangkit berdiri dan menyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir agar seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa anak-Mu, haleluya, amin. Teman-teman, saya persilakan duduk kembali. Teman-teman, mari kita mengangkat satu lagu pujian, Kaulah Harapanku. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Karina, mari kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini
Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi dalam ibadah remaja pada hari Minggu ini 25 April 2021. Kembali kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36 sampai 49. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-49. Ya, jika adik-adik sudah mendapatkannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sapa Dikau hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membuka, membaca, serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya Bapa, Engkau kiranya menolong kami, memberkati kami, bukalah hati, akal, dan pikiran kami. Diamkan setiap suara-suara dalam hati kami, dan biarlah suara Tuhan saja yang berbicara di dalam hati kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Anak-Mu, hamba-Mu yang Kau pakai untuk mewartakan firman-Mu ini Tuhan, pakai hamba-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, mari kita membaca bersama-sama. Pembacaan kita yang pada hari ini terambil dari Lukas 24, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-49. Dengan judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Ya, adik-adik remaja, tema perenungan kita pada hari ini yaitu Tuhan Yesus damai sejahteraku. Tuhan Yesus damai sejahteraku. Ya, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, pada zaman sekarang ini begitu banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang membuat kita khawatir, was-was ataupun ketakutan di dalam menjalani kehidupan ini. Melalui media elektronik ataupun media-media sosial, dengan begitu cepat kita dapat mengetahui kejadian atau peristiwa yang terjadi di suatu tempat.
Contohnya seperti pertengkaran antara orang tua, ayah ataupun ibu dengan anaknya yang berujung kematian. Sehingga orang tua dapat melenyapkan anaknya, begitupun sebaliknya, anak melenyapkan orang tua. Ada juga kejadian yang begitu mengiris hati, di mana terjadi pernikahan dini akibat pergaulan bebas dari remaja. Ada juga kejadian peredaran obat-obatan terlarang atau narkotika, yang semuanya itu dilakukan oleh anak-anak remaja. Bahkan tawuran anak-anak sekolah, yang semuanya itu dilakukan oleh anak-anak remaja. Adik-adik, semua kejadian atau peristiwa itu tentu membuat kita merasa takut di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kita merasa tidak aman, bahkan kita was-was untuk melakukan segala sesuatunya. Begitu pula yang terjadi pada para murid menurut pembacaan kita pada hari ini. Setelah kematian Yesus, ketakutan adalah kesan pertama yang kelihatan dari para murid. Mereka gelisah, mereka bertanya-tanya. Nah, dalam keadaan pergumulan seperti itulah, di saat itu tiba-tiba mereka mendengar keteduhan suara yang mengucapkan salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, adik-adik, ucapan ini menandai kehadiran Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, yang telah bangkit dari kubur. Para murid yang awalnya ragu menjadi yakin bahwa itu adalah Yesus yang telah bangkit dengan melihat tanda bekas paku pada kedua tangan dan kedua kakinya, serta jamahan langsung pada bagian lambung Tuhan Yesus. Itu kita dapat bandingkan dari Yohanes 20 ayat 20 dan ayatnya yang ke-27. Mari adik-adik kita buka bersama-sama. Yohanes 20 ayat 20 dan ayatnya yang ke-27. Kakak akan bacakan ayatnya yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kita lihat lagi ayatnya yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, adik-adik, jadi jelas melalui kisah ini, kebangkitan Yesus dari antara orang mati bukanlah merupakan halusinasi, bukan berupa fantasi atau gagasan dari manusia, tetapi merupakan suatu peristiwa yang nyata dan benar-benar ada dalam sejarah manusia, dan itu kita imani sampai sekarang. Ya, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, sapaan salam damai sejahtera bagi kamu dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang sedang dirundung ketakutan, memberi angin segar kepada murid-murid untuk terus bersemangat di dalam kehidupan ini. Peristiwa kebangkitan atau bangkitnya Tuhan Yesus dari antara orang mati telah membawa suasana damai sejahtera bagi para murid, sekaligus memberi semangat dan keberanian kepada mereka untuk melanjutkan tugas sebagai saksi untuk memberitakan berita pengampunan kepada manusia. Nah, jadi para murid, bahkan kita sekalian harus memahami bahwa salib yang merupakan penderitaan dan kebangkitan Tuhan yang merupakan kemuliaannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Ya, adik-adik remaja, bagaimana dengan kita yang hidup sekarang ini? Siapapun di antara kita pasti pernah merasa takut.
Sebenarnya, rasa takut dapat menjadi signal atau tanda yang baik bagi kita agar kita lebih waspada, kita lebih mawas diri dan lebih berhati-hati di dalam melakukan sesuatu. Namun, jika ketakutan itu berlebihan, maka dapat membuat orang menutup diri, tidak berani melakukan apapun, punya perasaan tidak berdaya. Nah, adik-adik, dalam pergumulan inilah Yesus kembali menyapa, damai sejahtera bagi kamu. Sapaan yang merupakan tawaran ini kepada kita untuk selalu bersandar dan mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, mengakhiri renungan kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan ungkapan pengalaman iman seorang teman kita, seorang remaja yang bernama Belinda, ketika ia mengalami ketakutan dalam hidupnya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Melalui hidupku, aku selalu mempunyai saat yang sukar untuk percaya kepada orang lain. Bukan karena setiap orang dalam hidupku tidak dapat dipercaya, tetapi karena aku takut percaya kepada mereka. Aku takut orang-orang menghancurkan keyakinanku atau menertawakan apa yang aku katakan kepada mereka. Tentu saja melalui kehidupanku, aku sudah menemukan beberapa orang yang dapat aku percaya. Tetapi hanya ada satu orang yang dapat aku percaya sepenuhnya. Orang itu adalah Tuhan. Aku tahu, apapun yang aku katakan, Dia tidak akan menertawakan aku. Aku tahu bahwa aku akan selalu dapat pergi kepadanya untuk meminta pertolongan. Aku tidak khawatir bahwa Dia akan bercerita kepada orang lain. Aku dapat menceritakan kepada Tuhan segala sesuatu, tidak seperti beberapa orang dalam hidupku, yang aku hanya dapat membagikan sebagian saja kepada mereka. Menjadi mampu percaya sepenuhnya kepada Tuhan telah sangat menolong aku dalam hidupku. Ketika tidak ada seorang pun dalam hidupmu yang dapat kamu ajak bicara atau kamu percaya, dan semua perasaan dan emosimu berkecamuk dalam dirimu, maka hal itu akan menyebabkan banyak masalah dalam hidupmu. Tetapi, jika kamu mampu mempercayai seseorang dengan perkataan maupun perbuatan, maka lebih mudah untuk menyelesaikan masalahmu. Setelah aku berbicara kepada Tuhan tentang sesuatu, aku merasa seperti tidak mempunyai kekhawatiran lagi. Banyak kali, jika kamu tidak menceritakan kepada seseorang sesuatu yang mungkin kamu khawatirkan, maka akan menjadi makin buruk. Untunglah, aku sudah menemukan bahwa dengan berbicara kepada Tuhan tentang sesuatu, membuat segala sesuatu makin mudah. Aku harap di dalam sisa hidupku, aku akan menyimpan keyakinan penuh yang aku miliki di dalam Tuhan. Dan aku harap orang-orang lain akan dapat menemukan keyakinannya di dalam Tuhan seperti yang aku miliki. Ya, adik-adik, suatu kisah yang sangat menarik, bukan? Bagaimana dengan pengalaman kita masing-masing? Adakah kita memahami kuasa Allah dalam kehidupan kita? Adakah Tuhan Yesus sebagai damai sejahtera dalam kehidupan kita? Ya, adik-adik dan kakak sendirilah yang bisa menjawabnya. Kakak berharap kita semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari jadikan Tuhan Yesus sebagai damai sejahtera dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk mereskan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Karina, mari kita menyanyikan lagu Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan pujian bawa persembahan-Mu. Ya, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu, di mana sesaat yang lalu kami sudah merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Ajar kami sebagai anak-anak remaja untuk selalu mengandalkan Engkau, mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, menjadikan Tuhan Yesus sebagai damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Dan ajar kami pula Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu, menaikkan syukur kami hanya kepadamu atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat kami semua yang ada di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah ini maupun yang tidak sempat mengikuti ibadah ini. Kami dalam pergaulan kami Tuhan, di masa remaja kami, Engkau memberkati kami, berikan kami kekuatan, kemampuan di dalam kami menjalani pergaulan kami, berikan kami kesehatian bersama teman-teman kami Tuhan, jauhkan kami dari perseteruan di antara teman-teman kami. Engkau juga memberkati kami dalam kami menuntut ilmu di pendidikan yang kami jalani sekarang. Walaupun kami masih belajar dari rumah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memampukan kami untuk belajar dengan baik, sehingga kelak kami dapat menggapai apa yang kami cita-citakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, mama dan papa kami yang setia, mendidik, mengasuh, mengarahkan kami, bahkan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Mari Bapa, Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat di dalam mereka mendidik kami. Berkati mereka dalam mengemban tanggung jawab, dalam mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan kakak-kakak guru kami, kakak pengasuh sekolah minggu beserta kakak pengurus dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dalam kehidupan pelayanan di sekolah minggu dan kebaktian remaja. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa, kami menyerahkan teman-teman kami yang mungkin saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Mari Bapa, Engkau menjamah tubuh mereka yang sakit, pulihkan mereka dari sakit yang mereka alami. Berkati setiap makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka pakai, sehingga melalui semuanya itu dapat menunjang untuk kesembuhan mereka. Ajar mereka untuk selalu berserah hanya kepadamu. Tuhan, kami juga menyerahkan, kami bersuka cita bersama teman-teman kami yang Engkau telah tambahkan usianya setahun lagi. Mari Bapa, sempurnakan sukacita mereka, ajar mereka untuk selalu bersyukur kepadamu bahwa usia yang baru yang mereka telah terima, yang telah mereka peroleh itu Tuhan, semuanya asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya dalam usia yang baru teman-teman kami ini dapat semakin bertambah-tambah dalam iman dan pengharapan hanya kepada Engkau. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan
janda-janda, para duda dan anak yatim piatu, mereka yang berkekurangan Tuhan. Mari Bapa, Engkau mau melawat mereka melalui orang-orang yang berkecukupan, bahkan kami pun, anak-anak-Mu, kiranya kami dapat peduli terhadap orang-orang yang berada di sekitar kami yang mengalami kekurangan. Kiranya melalui berkat yang Engkau berikan kepada kami pun dapat membagikan itu kepada orang-orang yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepekan yang akan kami lewati. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kami, namun kami yakin dan percaya bahwa tangan kuasa Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami juga menyerahkan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Dengarkan kami yang berseru kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita bangkit berdiri, menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.